Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai perbedaan metodologi dan metode penelitian pendidikan, beserta jenis dan pendekatan penelitian kuantitatif. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Yang pertama ada Anissa NIM 42 akan menjelaskan perbedaan metodologi dan metode penelitian pendidikan. Yang kedua ada Umi Rosyidah NIM 51 nanti akan menjelaskan hakikat penelitian kuantitatif. Yang ketiga ada Anis Tianingsih NIM 64 nanti akan menjelaskan jenis penelitian kuantitatif. Kemudian ada Siti Maftuhatul Izzah NIM 72 nanti akan menjelaskan prosedur penelitian kuantitatif. Dan ada Khairun Nisa NIM 79 nanti akan menjelaskan kekurangan penelitian kuantitatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan metodologi dan metode penelitian dalam pendidikan. Sebelum membahas tentang perbedaan, kita harus mengetahui dulu apa pengertian metodologi penelitian dan juga metode penelitian. Nah, di pertemuan kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Argop tentang pengertian metodologi penelitian dan juga metode penelitian. Metodologi penelitian yaitu ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman, sedangkan metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sekarang kita membahas tentang perbedaan metodologi dan metode penelitian pendidikan. Yang pertama, perbedaan berdasarkan definisi. Kalau metode penelitian itu metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam suatu penelitian. Sedangkan metodologi penelitian yaitu menjelaskan tentang kerangka, teori, dan filosofi memandu penelitian. Jadi gini, untuk metode penelitian itu adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Sedangkan metodologi itu adalah acuan atau panduan yang menjelaskan tentang kerangka, teori, dan filosofi untuk suatu penelitian. Nah, yang kedua, perbedaan berdasarkan karakteristik. Yang pertama ada kandungan. Kandungan dari metode penelitian meliputi survei, wawancara, studi kasus, observasi, eksperimen, dan lain-lain. Sedangkan metodologi penelitian itu melibatkan kerangka kerja teoritis dan pembelajaran berbagai teknik yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian. Jadi metode tadi kan cara. Itu cara untuk melakukan penelitian itu bisa melalui survei, wawancara, eksperimen, atau yang lainnya. Ya, sedangkan metodologi itu melibatkan berbagai teknik atau pembelajaran berbagai teknik yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian. Nah, yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan metode penelitian yaitu untuk menemukan solusi untuk masalah penelitiannya. Sedangkan metodologi itu bertujuan untuk menerapkan prosedur yang benar untuk menemukan solusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hakikat penelitian kuantitatif. Apa itu pendekatan kuantitatif? Yaitu merupakan salah satu upaya pencarian ilmiah yang didasari oleh filsafat positivisme, logika yang beroperasi dengan aturan-aturan yang ketat mengenai logika, kebenaran, hukum-hukum, dan prediksi. Penelitian kuantitatif itu diidentifikasikan sebagai proses kerja yang berlangsung secara ringkas dan terbatas. Penelitian ini itu dilaksanakan untuk menjelaskan, menguji hubungan antar variabel, menentukan kausalitas dari variabel,
menguji teori, dan mencari sebuah generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Penelitian kuantitatif itu memiliki ciri yang khas, yaitu yang berhubungan dengan data numerik, sifatnya objektif, dan faktanya dapat diamati dan dapat diukur. Pendekatan ini itu lebih jelasnya memberikan makna dalam hubungannya dengan penafsiran angka. Untuk selanjutnya, kapan sih sebaiknya penelitian kuantitatif itu dipilih sebagai pendekatan? Yang pertama, bila masalah sudah jelas. Maksudnya, masalah adalah penyimpangan yang terjadi antara harapan dengan kenyataan, atau aturan dengan pelaksanaan, atau antara teori dengan praktik, atau antara rencana dengan implementasi. Nah, masalah ini itu juga harus ditunjukkan dengan data, baik hasil pengamatan sendiri maupun pencermatan dokumen. Contohnya, misal penelitian kuantitatif untuk menguji efektivitas pembelajaran dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Maka, data presentasi belajar siswa itu sebagai masalah yang harus ditunjukkan. Yang kedua, yaitu bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas tetapi tidak mendalam dari suatu populasi. Maksudnya, penelitian kuantitatif ini itu cocok digunakan untuk mendapatkan informasi yang luas tetapi tidak mendalam. Jika populasi terlalu luas, maka penelitian itu dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Contohnya, penelitian tentang kedisiplinan tenaga kerja guru di Kabupaten Bandung. Nah, penelitian itu dapat diambil sampel yang representatif. Tidak harus semua guru itu di kabupaten tersebut menjadi sumber data penelitian. Nah, selanjutnya yang ketiga, bila ingin diketahui sejauh mana pengaruh perlakuan terhadap subjek tertentu. Nah, untuk kepentingan ini itu yang paling cocok digunakan adalah metode eksperimen. Contohnya penelitian untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran audio visual terhadap prestasi belajar siswa. Selanjutnya yang keempat, bila peneliti itu bermaksud menguji hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dapat berbentuk dugaan sementara yang mengenai hubungan antar variabel ataupun perbedaan skor variabel antar kelompok atau hipotesis komparatif. Contohnya, peneliti ingin mengetahui perbedaan antara disiplin kerja guru laki-laki dengan guru perempuan. Pastinya berbeda ya. Nah, hipotesis komparatif yang diuji adalah terdapat perbedaan disiplin kerja guru laki-laki dan guru perempuan. Contoh lain, misalnya peneliti ingin mengetahui hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja guru. Hipotesis asosiatif juga diuji dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja guru. Yang kelima, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Misalnya, ingin mengetahui IQ guru pada sekolah tertentu, maka yang akan dilakukan adalah pengukuran melalui tes IQ terhadap guru-guru pada sekolah yang bersangkutan. Yang terakhir adalah bila peneliti ingin menguji terhadap adanya suatu keraguan tentang kebenaran pengetahuan, teori, dan produk atau kegiatan tertentu. Itu misalnya jika peneliti ingin mengetahui variabel yang lebih efektif, apakah pembelajaran yang menggunakan metode diskusi
atau penugasan. Dalam hal ini itu peneliti harus mengukur hasil belajar siswa yang menggunakan metode diskusi tersebut, dan hasil belajar siswa itu juga menggunakan metode penugasan. Pada tahap selanjutnya, hasil pengukuran tersebut itu dilakukan secara dibandingkan antara metode diskusi dengan metode penugasan tadi. Baik, selanjutnya yaitu prosedur penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan atau isu-isu yang penting, aktual, dan menarik. Jadi, ini adalah aktivitas penelitian pendahuluan atau prariset, di mana permasalahan tersebut dapat kita ambil dari berbagai sumber yang empiris dan teoritis. Artinya, agar permasalahan ditemukan dengan baik, maka diperlukan fakta-fakta yang empiris dan diiringi penguasaan teori yang diperoleh melalui pengkajian berbagai literatur yang relevan. Yang kedua yaitu melihat tujuan sebagai suatu permasalahan. Jadi, masalah yang sudah ditemukan nanti diformulasikan dalam sebuah rumusan masalah, yaitu penentu aspek-aspek yang berkaitan dengan lingkup kajian penelitian. Nah, pada umumnya, rumusan masalah ini disusun dalam bentuk pertanyaan. Kemudian dalam praktiknya, aspek yang berkaitan dengan kajian permasalahan sangatlah banyak dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan pada aspek yang dominan saja. Yang ketiga, yaitu membagi permasalahan menjadi sub-sub permasalahan yang layak dan terjangkau untuk diteliti. Jadi setiap sub permasalahan nanti dicari kemungkinan jawabannya secara spesifik dalam bentuk hipotesis yang sesuai. Nah, dalam hal ini diperlukan studi kepustakaan, yaitu mengkaji teori-teori yang mendasari penelitian. Selain itu juga dikaji hal-hal empiris yang bersumber dari penelitian-penelitian terdahulu. Jadi penelitian menahan sementara hipotesis atau pertanyaan sampai semua data terkumpul dan diinterpretasikan. Yang keempat, mencari data didasari oleh rumusan masalah dan hipotesis yang dikemukakan sebelumnya. Nah, dalam hal ini diperlukan desain penelitian yang berisi tahapan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data seperti populasi dan sampel, serta alasan mengapa menggunakan metode tersebut. Yang kelima yaitu menetapkan teknik penyusunan dan pengujian instrumen yang akan digunakan untuk pengumpulan data. Jadi setelah mencari data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik. Dan hasil analisis data merupakan temuan yang belum diberi makna. Nah, yang terakhir yaitu pemaknaan hasil analisis data dilakukan melalui interpretasi yang mengarah pada upaya mengatasi masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Jadi dalam tahapan ini nanti dikemukakan tentang penerimaan atau penolakan hipotesis. Interpretasi dibuat dengan melihat hubungan antara temuan yang satu dengan temuan lainnya. Nah, generalisasi hasil interpretasi ini merupakan suatu kesimpulan, dan dari kesimpulan tersebut, dari kesimpulan yang diperoleh, maka diciptakanlah implikasi dan rekomendasi serta saran dalam pemanfaatan hasil penelitian.
Nah, pendekatan kuantitatif sendiri itu memiliki beberapa kekurangan, di antaranya kekurangan pendekatan kuantitatif menurut Sukidin. Yang pertama, banyak metode kuantitatif banyak membelenggu empirisme, rasionalisme, subjek kajian. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada prosedur kuantitatif sebelumnya, bahwa masalah dapat digali dari berbagai sumber empiris ataupun teoritis sebagai aktivitas penelitian pendahuluan. Nah, kekurangan yang kedua yaitu dianggap gagal dalam mengungkap realitas sosial yang unik dan beragam yang hanya bisa didekati dengan pendekatan kualitatif. Yang ketiga, kajian kuantitatif terbatas pada desain eksklusivisme, terbatas pada kajian variabel tertentu, dan menghilangnya makna generalisasi. Kenapa bisa begitu? Karena dalam penelitian kuantitatif dilaksanakan untuk menjelaskan, menguji hubungan antar variabel, menentukan kasualitas dari variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang prediktif atau untuk meramalkan suatu gejala. Yang keempat, kajian atas manusia tidak sama dengan kajian atas kebendaan yang bersifat statis dan linier. Yang kelima, dianggap tidak mampu mempertemukan teori yang bersifat umum dengan konteks lokal. Yang keenam, kabur dalam mengungkap kasus atau keunikan individu. Jenis penelitian kuantitatif dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penelitian survei. Menurut Pollan, survei adalah suatu cara sistematis untuk meminta orang memberikan informasi tentang sikap, perilaku, pendapat, dan kepercayaan mereka. Nah, penelitian survei adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah sesuai pertanyaan yang sudah diajukan atau sesuai dengan masalah yang sudah diamati. Penelitian ini digunakan untuk menilai apakah tujuan tertentu telah terpenuhi dan juga untuk menetapkan baseline yang menjadi dasar perbandingan terhadap apa yang dibuat di masa mendatang. Nah, umumnya penelitian survei dilakukan untuk menggambarkan apa yang ada dalam jumlah berapa dan dalam konteks apa. Yang kedua yaitu penelitian korelasional. Dari kata korelasional, kata korelasi, yaitu hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat. Jadi definisi dari penelitian korelasional adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data yang sudah ada untuk menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan tersebut antara dua variabel atau lebih. Hal ini sejalan dengan pendapat Nana Sujana dan Ibrahim dalam bukunya yang berjudul Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Mereka berpendapat bahwa penelitian korelasi mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yaitu mengkaji sejauh mana variasi dalam satu variabel berhubungan dengan variasi dalam variabel lain. Penelitian ini biasanya dilakukan bila variabel yang diteliti dapat diukur secara serentak dari suatu kelompok subjek. Penelitian ini mengeksplorasi kemungkinan hubungan variabel dengan cara yang tidak bisa dilakukan penelitian eksperimen. Tujuannya adalah memberikan penjelasan dan membuat prediksi. Yang selanjutnya yaitu penelitian eksperimental. Kata eksperimental sendiri berasal dari kata eksperimen, yang berarti suatu penelitian yang sekurang-kurangnya terdapat satu variabel bebas, di mana variabel bebas itu yang nantinya akan dimanipulasi oleh peneliti. Menurut pendapat Subana dan Sudrajat,
Penelitian percobaan atau experimental research ini adalah penelitian yang melihat dan meneliti adanya akibat setelah subjek dikenai perlakuan pada variabel bebasnya. Jadi bisa dikatakan penelitian eksperimen yaitu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel-variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Penelitian ini biasanya dilakukan dalam penelitian di dunia sains, namun jarang digunakan dalam bidang sosial dan humaniora. Penelitian eksperimental ini sendiri beragam, tergantung pada ketaatan kendalinya. Semakin ketat kendali, maka akan semakin jauh dari ancaman bias. Misalnya, jika kita ingin meneliti tentang pengaruh jenis pupuk tertentu terhadap hasil panen, misalnya pada tanaman padi, maka variabel yang lain seperti volume media tanam, kandungan air, intensitas cahaya, jenis dan usia bibit, itu semua harus dikendalikan atau dikontrol secara ketat. Harus sama. Yang membedakan ya tadi variabel bebasnya, yaitu penggunaan jenis pupuk yang berbeda-beda. Penelitian ini digolongkan berdasarkan lokasi penelitian dan keketatan kendalinya. Tipe penelitian eksperimental berdasarkan lokasi penelitiannya itu dibagi menjadi dua, yaitu penelitian di laboratorium dan penelitian yang dilakukan di lapangan. Jika berdasarkan tingkat keketatan kendalinya, itu dibagi menjadi tiga, yaitu pra-eksperimen, kuasi-eksperimen, dan juga true eksperimen. Yang terakhir ada penelitian kausal komparatif, atau biasa dikenal dengan penelitian ex post facto. Menurut Guy, penelitian ini adalah penelitian di mana peneliti berusaha menentukan penyebab untuk keberadaan perbedaan dalam perilaku atau status dalam kelompok individu, dan peneliti berusaha mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan perbedaan tersebut. Atau bisa dikatakan, penelitian ex post facto ini yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi, kemudian ditelusur ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang bisa menimbulkan kejadian tersebut. Penelitian ini itu menggunakan logika dasar yang sama dengan penelitian eksperimen. Bedanya, penelitian ini tidak ada manipulasi atau perlakuan langsung terhadap variabel bebasnya. Perbedaan penting antara penelitian ex post facto dengan korelasi yaitu bahwa jika tadi penelitian korelasi melibatkan dua atau lebih variabel dan satu kelompok, sedangkan penelitian ex post facto dia melibatkan dua atau lebih kelompok dan satu variabel bebas. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok 1 mengenai perbedaan metodologi dan metode penelitian pendidikan beserta jenis dan pendekatan penelitian kuantitatif. Thank you for watching our presentation. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan pada sesi diskusi. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.